Tentunya untuk keputusan hari ini kami sangat-sangat kecewa dan terbukti bahwa jaksa penuntut umum dia tidak bisa membuktikan dakwaannya sendiri, dan berdasarkan putusan hakim tadi, putusan hakim mempermalukan dakwaan jaksa, mempermalukan jaksa penuntut umum pada hari ini. Karena dakwaan jaksa penuntut umum kemarin adalah pasal 32 yaitu penggelapan, tetapi hukumannya divonis pasal 378 penipuan. Kan berbeda nih. Artinya mempermalukan jaksa sendiri. Dan juga kami yakin bahwa klien kami ini ada indikasi ya dikorbankan atau ditumbalkan oleh pimpinan. Karena posisinya CSB ini, klien kami ini bukan seorang pimpinan. Ada pimpinannya, yaitu direktur utama yang berinisial AE. Harusnya dia yang bertanggung jawab. Dan ada beberapa kejanggalan di dalam kasus ini. Saya akan menguraikan atau saya akan mengungkapkan di sini kejanggalan-kejanggalan itu. Yang pertama, CSB divonis tadi adalah penipuan. Kita lihat dulu background dari CSB atau latar belakang dari CSB, klien kami. Dia sudah bertahun-tahun menjadi pengusaha. Sebelum bekerja sama dengan Jessica Iskandar, dia sudah menjadi pengusaha, dia sudah menjadi pebisnis muda di Bali. Dan kita tahu kalau bisnis ada untung, ada rugi. Itu adalah hal yang biasa, hal yang wajar. Ada untung, ada rugi. Tetapi Jessica Iskandar ya, tidak berlebihan jika saya menyebutkan Jessica Iskandar adalah pebisnis pemula yang belum dewasa. Kenapa? Karena dia hanya ingin untungnya saja, dia tidak menerima kerugian. Padahal pada saat itu tahun 2022 kita mengalami zaman COVID. Ini posisinya di Bali, yang mana turis wisatawan tidak bisa datang ke Bali, sehingga apa? Perekonomian Bali, apalagi di Indonesia juga terguncang, dan bisnis perusahaan terguncang, sehingga mau nggak mau Jessica Iskandar harus menerima lapang dada adanya kerugian, sama seperti pengusaha-pengusaha yang lain. Jadi intinya dia harus menerima apa yang memang dia katakan pada saat itu, ya, di mana dia sudah menerima keuntungan. Ingat ya, digarisbawahi dia sudah menerima keuntungan pada saat dia melakukan suatu perjanjian sewa menyewa kepada klien kami yang bernama Christopher Stefani Widianto. Ya. Jangan dong ibaratnya dia terima keuntungan, ya, tapi dengan dia kerugian dia nggak mau tanggung jawab, kan lucu. Aneh menurut kita. Berawal dari terjadi semuanya mobil. Nah, ini makanya kita tadi jadi bingung juga kenapa kok yang apa yang disampaikan sama Mas Hakim ini kok terkait adanya jual beli mobil kan gitu. Ini kan nggak ada ke situ. Oke, terus menyangkut dengan investasi yang tadi disampaikan itu, apakah pihak SSB tahu waktu CSB melakukan transaksi itu? Nah, terkait masalah ada tidak tahunya dia, ya kan, terkait masalah investasi, ya, karena klien kami di sini sebagai komisaris ya, yang mempunyai kewenangan juga ya terhadap usahanya ya, di PT Trimedinya, makanya di sini dia coba menyampaikan bahwa segala sesuatu yang memang ya berdasarkan atas perjanjian sewa menyewa itu disampaikan untuk dijaminkan atau diinvestasikan terhadap di dalam usahanya itu. Jadi semuanya ya barang-barang yang ada di perusahaan pribadi itu yang mengenai mobil segala macam yang bukan punya Jessica doang, yang mungkin ada pihak lain itu ya, itu hanya sebatas investasi. Intinya terbalik ini kami sangat sayangkan, makanya kami juga sangat kecewa kenapa terkait pasal ini ya, pasal yang disampaikan sekarang ke pasal 38 ya. Boleh aja pasal alternatif itu yang mana yang harus disampaikan. Alasan tadi abang sudah menyampaikan keberatan depan kalau tadi kami coba berkonsultasi kepada Stefani Widianto ya terkait putusannya yang disampaikan oleh Hakim ya, yang mana dari klien kami ini ya kami merasa keberatan adanya putusan ya terkait vonis yang disampaikan dari Mas Hakim karena klien kami yaitu 2 tahun 6 bulan. Ini kami sangat sayangkan ya. Seharusnya kami itu bebas dari segala tuntutan ya yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Karena kenapa? Berawalan ini ingat nih, ini yang berawal dari perjanjian sewa menyewa yang memang
ranahnya bukan ke arah pidanaan, namun ke arah pidanaan apa keberdataan. Nah ini kami sangat sayangkan. Kalau memang dia merasa merugikan, bukan dong, bukan dilaporkan. Tapi dia sudah menerima keuntungan kok. Kenapa kami dilaporkan? Kan ini lucu menurut kami. Makanya kami tadi coba menyampaikan ke kami ya untuk coba menanggapi dulu, ya kan, terkait penyampaian dari Majelis Hakim terkait putusan ini, ya supaya kenapa? Ya, supaya kami bisa berkonsultasi dulu kepada klien kami terhadap putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim ya pada saat ini yang memang dari klien kami merasa sangat merugikan ya terkait putusan tersebut. Waktu kali 24 jam sebelum putusan ini juga kira-kira tim kuasa hukum ini akan Ya, kami dari tim ya kuasa hukum ya penasihat hukum daripada Christopher Sugiharto ya kami akan coba berkonsultasi juga pada CEO kami ya atau dari orang sendiri nantinya ya supaya ada penyampaian dari beliau sendiri ya terkait putusan hari ini ya apapun yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada hari ini yang membacakan putusan kami menghormati ya terkait putusannya. Tapi dengan adanya penyampaian tersebut ya kami sangat kecewa ya yang seharusnya klien kami ini bebas yang murni ya dalam hal kasus yang memang klien kami ini ya jalankan pada saat ini. Itu yang kami coba sampaikan. Oke, terima kasih. Kalau kamu mungkin mengikuti dari awal persidangan, ya mungkin kamu tahu nih, ya berapa sih nilai kerugian sebenarnya? Hanya 1 unit mobil dan karena nilai kerugiannya. Terus sekarang bisa ada penyampaian 9,8 ini dari mana? Jangan ingat loh, penyampaian dari saat itu ya di persidangan yang disampaikan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya itu terkait mobil-mobilnya itu hanya sebatas patungan dari Jessica Iskandar dan kayak kami Christopher Sugiharto bukan ada kerugian dari Jessica Iskandar itu loh terkait 9,8 miliar yang disampaikan itu sama unitnya yang sekitar alias 10 unit itu mana gitu, itu sangat disayangkan patungan. Tapi mobil sekarang ada. Mobil yang Madrid. Mobil yang sisanya mobil sisa dari luar dari mobil apa? Kan itu patungan. Mobil patungan tapi Iya. ada. Kalau mobil apa itu kan memang pada saat itu kan sudah dibuat investasi Iya, gitu loh. Tapi karena sudah ada sudah ada bergulir pengadilan ini kan sangat sayangkan gitu loh. Sudah ada penetapan di Polda Bali khususnya mobil tersebut sudah di sana. Objeknya. Selain mobil apa itu ada mobil yang lain. Itu nggak ada. Orang patungan semuanya. Makanya penyampaian dia aja kita juga bingung mobil yang mana gitu. Berarti belum dibeli mobil. Belum ada. Tapi uangnya ada. Itu patungan semuanya. Maksudnya uangnya ada uang hasil. Ya hasil patungan dari Jessica Iskandar sama si Christopher Sugiharto dong. Dipegang sama. Dua-duanya. Berarti memang si Jessica sama Christopher punya satu. Mereka sama. Iya pakai masalah itu tadi itu ya. Kerjanya cuma menyewa mobil nantinya di depannya. Dibagi rata belum bang Gitu yang loh. si itu. Ya, dia sudah menerima keuntungan sebelumnya Jessica Iskandar. Waktu itu kan sudah disampaikan juga di pengadilan itu ada 3 tahapan dia disampaikan itu terkait keuntungan yang disampaikan oleh pihak dari Christopher Sugiharto kita pribadinya ke Jessica Iskandar. Gitu. Kalau masalah keuntungan dibagi rata bang, kalau kerugiannya ini dibagi rata juga. Nah, karena di sini kan kembali lagi ya tadi rekan saya bilang pada saat itu kan kita mengalami yang namanya ya wabah COVID-19 ya. Jadi teman-teman tahu lah bagaimana posisi pada saat itu ya. Kita aja mau keluar aja susah. Kami aja mau persidangan aja susah. Semuanya harus melalui online ya di rumah. Nah ini bagaimana gitu. Sedangkan pada saat itu perekonomian kita memang lagi ya hancur-hancurnya. Jadi bagaimana ya kan kami bisa membagi keuntungan ya dengan keadaan yang ibaratnya yang karena pada saat itu memang lagi wabah COVID-19 ya. Nah ini kan susah gitu loh untuk mencari keuntungan gitu loh. Tapi intinya kayak kami itu ada etikat baik, bukannya diam untuk membayarkan ya sesuai apa yang memang disampaikan dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut itu aja. Nggak dia kabur, dia nggak lari atau bagaimana, tapi dia punya etikat baik loh ya untuk membayar ya terkait ya perjanjian sewa menyewa pada saat itu ya. Tapi kenyataan karena dia sudah dilaporkan bagaimana kan itu ini kan sangat sayangkan. Jadi reputasi dia sebagai pengusaha kan anjlok.
jelek, rusak di mata umum, apalagi dia seorang bisnismen, pengusaha yang memang dia tahu sendiri namanya pengusaha yang dilihat apa? Kepercayaan, trust. Nah kalau udah kepercayaannya nggak ada, ini bagaimana? Kan kasihan. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Saya ingin boleh nambahin ya. Saya tadi menyebutkan bahwa ini ada indikasi CSB klien kami ini ditumbalkan atau dikorbankan oleh pimpinan. Nah, jelas di situ bahwa pembuktian dari jaksa penuntut umum di persidangan justru malah menguntungkan kami. Kenapa? Karena di situ tercantum surat satu bundel perjanjian itu sudah tertera di situ. Yang berjanji adalah Jessica Iskandar selaku pihak pertama dan PT Pesona Prix Indonesia selaku pihak kedua. Artinya antara Jessica dengan perusahaan. Nah, jika ada kerugian, ya kan, yang dialami oleh Jessica, entah itu dijual, digadaikan apapun, maka yang dituntut atau yang dilaporkan ke polisi itu adalah pimpinannya, jangan bawahannya. Ya kan, pimpinannya itu sampai sekarang yang berinisial AE itu, pimpinan sebagai direktur utama, menghilang. Tidak pernah dimintai keterangan, tidak pernah dimintai kesaksian, baik itu misalnya proses penyidikan di kejaksaan, bahkan di pengadilan, tidak pernah. Maka itu kami dipertanyakan, kenapa pasti klien kami yang bertanggung jawab terhadap kasus ini, terhadap kerugian Jessica. Itu yang ada indikasi itu, ada indikasi bahwa klien kami dikorbankan dan ditumbalkan oleh pimpinan. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.